Halo teman-teman, kami dari kelompok 18 akan menjelaskan dari proyek kami yaitu mesin tik PES komputer. Nah, saya sendiri dengan nama Maria Carolina Ponilandung dengan NIM 2021008202. Dan saya Widya Sinta Pratiwi dengan NIM 2022008152. Baik, di sini kami langsung saja menjelaskan dari proyek kami masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas yang pertama adalah SWOT mesin tik vs komputer. Yang pertama ada mesin tik, yaitu ada kekuatannya sederhana dan mudah digunakan. Mesin tik tidak perlu pengetahuan teknologi yang mendalam sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dan tidak bergantung pada listrik juga. Kemudian kelemahannya terbatas dalam fungsionalitas. Mesin tik hanya dapat digunakan untuk mengetik teks dan tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan atau mengedit dokumen secara digital. Dan yang ketiga, peluangnya itu nostalgia dan ketertarikan emosional. Ada pasar untuk mesin tik tersendiri sebagai barang koleksi atau alat tulis yang memberikan pengalaman unik. Dan yang kemudian ada ancaman di sini yaitu persaingan dan teknologi modern dengan penggunaan mesin tik karena komputer menawarkan lebih banyak fitur kemudahan dan lebih canggih, dan kemudian ketersediaan suku cadang yang terbatas sehingga berjalannya waktu suku cadang ditemukan untuk menyulitkan mesin tik tersendiri. Selanjutnya yaitu ada kita bahas tentang komputer, kekuatannya yaitu fungsionalitas tinggi. Komputer mampu melakukan berbagai tugas mulai dari pengelolaan data sehingga desain grafis serta memiliki akses internet untuk mengelola informasi. Kemudian kelemahan tersendiri dari komputer yaitu ketergantungan pada listrik dan teknologi. Komputer memerlukan sumber listrik dan pemahaman teknologi yang lebih kompleks dibandingkan dengan mesin tik. Dan juga biaya awal yang lebih tinggi. Investasi awal untuk membeli komputer dan perangkat lunak bisa cukup mahal. Sedangkan peluangnya, inovasi berkelanjutan, perkembangan teknologi terus menciptakan peluang baru dalam penggunaan komputer di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan hiburan. Kemudian ancaman tersendiri yaitu risiko keamanan, timbulnya cyber atau pengguna komputer membawa risiko terhadap serangan cyber tersendiri. Perkembangan teknologi baru memunculkan perangkat baru seperti tablet, smartphone, dan komputer sebagai alat utama untuk bekerja. Yang berikutnya ada konsep disrupsi secara umum. Disrupsi adalah suatu perubahan besar yang mengganggu atau menggantikan cara kerja tradisional, model bisnis, atau teknologi yang sudah ada dengan sesuatu yang lebih inovatif, efisien, atau relevan. Nah, konsep ini sering dikaitkan dengan inovasi disruptif, yaitu inovasi yang menciptakan pasar atau nilai baru yang pada akhirnya mengganggu pasar yang sudah mapan. Nah, yang berikutnya ada contoh nyata disrupsi di sektor industri dari mesin tik vs komputer yang mengalami disrupsi. Nah, yang pertama ada dampak disrupsi, yaitu yang pertama ada penggantian mesin tik. Komputer menggantikan mesin tik ini sebagai alat penulisan utama karena kecepatan, kenyamanan, dan fleksibilitas yang lebih baik. Yang kedua ada perubahan perilaku konsumen. Nah, pengguna beralih ke teknologi digital karena kemudahan penggunaan dan biaya operasional yang lebih rendah. Yang berikut ada pengembangan industri baru. Nah, adanya munculnya industri perangkat lunak, pengembangan aplikasi dan layanan terkait. Yang berikutnya ada contoh disrupsi lain. Yang pertama ada fotografi analog vs digital. Kamera digital menggantikan kamera analog karena kenyamanan dan kualitas gambar yang lebih baik dan bagus. Yang kedua ada musik kaset vs streaming. Nah, platform streaming musik menggantikan kaset dan CD karena kemudahan akses dan variasi musik yang lebih luas. Yang ketiga ada telepon kabel seluler. Telepon seluler menggantikan telepon kabel karena kenyamanan dan
merupakan bagus juga yang lebih baik untuk pengguna yang berikutnya. Selanjutnya di sini ada perusahaan dari mesin tik vs komputer dan kondisi mereka sebelum setelah disrupsi. Yang pertama perusahaan yang dipilih yaitu adalah IBM International Business Machines dan produsen mesin tik dan komputer. Yang kedua adalah Brother Industries atau produsen mesin tik dan peralatan kantor. Yang ketiga ada Canon INC produsen mesin tik, printer dan peralatan kantor. Dan selanjutnya kondisi sebelum distribusi di tahun 1980-an. Di tahun ini, kemajuan teknologi komputer dan perangkat lunak, pengelolaan kata, dan munculnya juga komputer pribadi dan laptop. Dan yang terakhir, perubahan perilaku konsumen, preferensi di teknologi digital. Dan selanjutnya ada kondisi setelah distribusi tahun 2000-an. Yang pertama ada IBM menghentikan produk mesin tik di tahun 1969 dan fokus pada pengembangan komputer dan layanan IT. Kemudian Brother Industry mengurangi produk mesin tik, mengembangkan produk baru printer, scanner dan mesin fotokopi, dan juga meningkatkan pendapatan dari produk baru. Kemudian Canon INC yaitu menghentikan atau memfokuskan diri pada kamera digital dan meningkatkan produk baru. Yang berikutnya yaitu ancaman baru masuk, kemungkinan perusahaan baru memasuki pasar teknologi. Nah, yang berikutnya ada kekuatan tawar-menawar pembeli atau kemampuan konsumen memilih produk. Yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pemasok atau kemampuan pemasok mempengaruhi harga dan kualitas. Yang keempat ada ancaman produk pengganti atau kemungkinan produk lain menggantikan mesin tik dan komputer. Yang kelima ada pesaing antar kompetitor atau persaingan antara perusahaan teknologi yang mengakibatkan adanya identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis dan menganalisis kekuatan dan kelemahan persaingan dan juga mengembangkan strategi untuk menghadapi dari kemampuan yang bersaing. Slide selanjutnya kita akan bahas tentang strategi bisnis baru menggunakan bisnis model Canva atau BMC untuk mesin tik dan komputer. Yang pertama ada pelanggan, pengguna profesional, pelajar, dan pengguna yang mencari alternatif teknologi. Dan nilai kedua adalah nilai tawaran mesin tik dan kualitas cetak, portabilitas vs komputer, kecepatan dan fleksibilitas. Yang ketiga adalah saluran distribusi, toko fisik, online, marketplace atau situs web resmi. Dan hubungan pelanggan, layanan yang dijual dengan dukungan teknis. Dan yang kelima adalah sumber daya, yaitu kita pabrik, distributor, suku cadang, penyedia, dan teknologi. Dan yang selanjutnya adalah strategi bisnis baru, yaitu yang pertama ada mesin tik hybrid, teknologi digital, mesin tik dan layanan sewa, mesin tik dan komputer. Dan ketiga, pengembangan aplikasi penulisan untuk perangkat mobile. Kelebihannya sendiri meningkatkan pendapatan, membuka pasar baru, dan memiliki tantangan tersendiri yaitu persaingan teknologi baru, biaya pengembangan, dan perubahan perilaku konsumen. Yang berikutnya langkah-langkah dan implementasi dan manfaatnya. Yang pertama ada langkah-langkah mesin tik, yaitu penemuan dan inovasi awal. Mesin tik pertama ditemukan pada abad ke-19 dengan model awal oleh Christopher Latham Soles pada tahun 1873. Perusahaan ini seperti Remington mulai memproduksi mesin tik secara massal. Nah, implementasi dari mesin tik ini, implementasi ini di berbagai bidang pada masanya mencerminkan bagaimana alat ini menjadi teknologi revolusioner sebelum tergantikan oleh komputer. Nah, mesin tik ini juga digunakan secara luas untuk meningkatkan efisiensi dan pekerjaan administratif, komunikasi,
dan pengarsipan. Yang berikut ada langkah-langkah komputer dan itu ada penemuan dan inovasi awal. Komputer mulai dikembangkan pada pertengahan abad ke-20 dengan fokus awal pada kalkulasi ilmiah dan militer. IBM memperkenalkan komputer mainframe untuk bisnis pada 1950-an. Nah, implementasi dari komputer ini itu digunakan untuk pengolahan data, manajemen dokumen, komunikasi digital, dan desain grafik lainnya. Komputer juga adanya mendukung otomatisasi di sekitar faktor keuangan, pendidikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas berikan ringkasan atau rekomendasi kepada perusahaan antara mesin tik dan komputer. Ringkasan yang pertama, mesin tik cocok untuk kebutuhan penulisan sederhana, portable, dan biaya rendah. Dan komputer lebih cocok untuk kebutuhan pengolahan kata yang kompleks, kolaborasi, dan akses informasi global. Dan yang ketiga, perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan tujuan penggunaan sebelum memilih teknologi. Rekomendasinya yaitu analisis kebutuhan, identifikasi dahulu kebutuhan penggunaan dan tujuan penggunaannya apa, dan pemilihan teknologi. Pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tersendiri. Kemudian pelatihan anggaran, berikan pelatihan pada penggunaan untuk mengoperasikan teknologi itu, dan integrasi sistem. Ini integrasikan teknologi dengan sistem yang sudah ada. Dan kelima, pemeliharaan dan perawatan. Lakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin. Dan yang terakhir, yang keenam, evaluasi dan peningkatan. Evaluasi kerja teknologi dan lakukan peningkatan secara terus-menerus. Sekian dari proyek kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia. Terima kasih.